Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat kan? Nah, tahukah kalian bahwa bersepeda santai itu dapat mengurangi resiko sakit jantung? Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di British Medical Association yang mengatakan bahwa bersepeda santai dalam 20 mili dalam satu minggu dapat mengurangi resiko penyakit jantung sekitar 50%. Dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu di tema 4, subtema 3 pembelajaran 1, kita akan membahas apa saja penyakit yang dapat mengganggu kesehatan peredaran darah kita dan juga bagaimana cara pencegahannya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak berikut ini. Penyakit pada sistem peredaran darah dan cara pencegahannya. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia terdiri dari penyakit jantung koroner atau PJK. Apakah itu jantung koroner? Perhatikan gambar. Perhatikan pada bagian sebelah kiri, ini disebut sebagai arteri koroner kanan. Sedangkan yang sebelah selanjutnya itu adalah arteri koroner kiri. Yang di bagian bawah ini disebut sebagai arteri descendens atau arteri kiri. Perhatikan gambar yang dalam kaca pembesar. Di situ terdapat sebuah plak. Ya, inilah yang nanti mengganggu peredaran darah pada jantung atau yang dikenal dengan nama jantung koroner. Jadi, jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Dalam istilah kedokteran disebut sebagai arteriosklerosis. Nah, bagaimana penampakan pembuluh darah normal dan tidak normal pada jantung? Ya, perhatikan pembuluh darah yang normal itu pembuluh darahnya terlihat bersih, tidak ada plak. Jadi ini nanti darah akan berjalan dengan normal. Sedangkan pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, ketika diperhatikan di dalam pembuluh darah tersebut terdapat plak, sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih sempit. Inilah yang menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terganggu. Nah, lalu beberapa penyakit jantung gejalanya itu seperti apa? Itu perlu kita waspadai, yaitu yang pertama jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi. Kemudian sesak nafas yang biasa disertai dengan keringat dingin dan rasa lemas, jantung berdebar bahkan mengalami pingsan. Juga nyeri pada dada sebelah kiri. Ada juga muncul rasa mual dan muntah, berkeringat dingin dan perasaan mudah lelah. Pusing atau sakit kepala juga sering terjadi. Nah, selanjutnya adalah hipertensi. Nah, hipertensi itu apa sih? Nah, hipertensi atau yang lebih dikenal dengan nama darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastoliknya dia lebih dari 90 mmHg. Nah, untuk darah tinggi sendiri ini sering disebut sebagai silent killer karena sering terjadi tanpa keluhan. Gejalanya hipertensi apa saja kah? Nah, ini biasanya hipertensi gejalanya adalah sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatannya kabur, rasa sakit di dada, kemudian juga mudah lelah. Nah, selanjutnya adalah hipotensi. Hipotensi ini kebalikan dari hipertensi. Apa sih hipotensi itu? Yaitu tekanan darah rendah atau kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mmHg. Lalu faktor penyebabnya apa? Ada 3 faktor penyebab, yaitu 1, faktor usia, yang kedua, pengaruh obat-obatan, yang ketiga, kondisi cuaca. Nah, selanjutnya penyakit yang mengganggu peredaran darah adalah varises. Perhatikan pada gambar, pada vena sehat dan varises itu ada perbedaan terletak pada pembuluh darahnya yang kelihatan menggelembung dan berwarna biru. Ini karena terjadi katupnya tidak menutup dengan baik sehingga menimbulkan peradangan. Ini juga aliran darahnya tidak lancar. Berarti varises itu ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan yang disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selanjutnya, kita bisa mengendalikan gangguan sistem peredaran darah itu dengan patuh. Kata kuncinya adalah patuh. Apa itu patuh?
P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok dan alkohol. Dan Z. Karsinogenik lainnya. Anemia. Jika kita perhatikan pada kedua gambar ini, nah pada gambar yang terlihat pucat itu menunjukkan adanya gejala anemia. Apa sih anemia itu? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah pada tubuh. Apa saja gejalanya? Yang pertama, pucat pada kelopak mata, mual, denyut jantung tidak beraturan, keletihan berlebihan, sakit kepala, dan juga kerontokan rambut. Nah, penyakit berikutnya adalah leukemia atau sering dikenal dengan kanker darah. Leukemia itu merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang, di mana sumsum tulang belakang kita itu memproduksi sel darah putih. Sel darah putih yang bersifat fagositosit ini nanti akan memakan sel darah merah. Apabila jumlahnya berlebihan, dia akan memakan sel darah merah. Inilah yang menyebabkan sel darah merah kita banyak yang pecah sehingga terjadilah yang namanya kanker darah. Tanda-tanda dan gejala leukemia yang pertama, demam tanpa sebab yang jelas, pembesaran pada hati, limpa dan kelenjar getah bening, pendarahan kulit, dan atau pendarahan spontan, nyeri tulang pada anak, pembesaran testis dengan konsistensi keras, kejang sampai penurunan kesadaran, pucat, lemah, anak rewel, dan nafsu makan menurun. Nah, ini yang perlu diwaspadai terhadap balita jika sudah dapat berdiri dan berjalan, namun tiba-tiba tidak mau berdiri atau berjalan, hanya mau digendong. Nah, ini bisa diperiksakan karena biasanya juga teridentifikasi leukemia. Gangguan kesehatan pada darah selanjutnya yang disebabkan oleh keturunan itu ada talasemia. Apa talasemia? Talasemia ini merupakan penyakit kelainan pada sel darah merah yang diturunkan dari kedua orang tuanya kepada anak turunannya. Nah, penyakit ini disebabkan karena berkurangnya atau tidak terbentuknya protein pembentuk hemoglobin utama manusia. Inilah yang menyebabkan eritrosit mudah pecah dan menyebabkan pasien menjadi pucat karena kekurangan darah atau anemia. Selanjutnya, penyakit yang diturunkan dari peredaran dari kelainan darah itu adalah hemofilia. Apa sih hemofilia itu? Hemofilia itu adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor pembekuan darah, biasanya terjadi akibat kelainan genetik. Nah, untuk mencegah semua kegangguan pada kesehatan jantung dan peredaran darah tersebut, yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah healthy lifestyle atau gaya hidup sehat. Kita dapat menerapkannya dengan cerdik. Ya, kita dapat menerapkannya dengan cerdik. Apa itu cerdik? Yaitu yang pertama, C. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, R. Rajin beraktivitas fisik, D. Diet seimbang, I. Istirahat yang cukup, dan K. Kelola stres. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu kesehatan peredaran darah pada manusia. Nah, untuk itu kita juga harus selalu menjaga kesehatan kita. Pesannya Ustazah, indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, kalian juga bisa membuat pantun seperti yang Ustazah buat tadi. Bagaimana caranya? Kita simak penjelasan sebagai berikut. Sebelumnya, kita lihat dulu apa saja bagian-bagian yang ada dalam pantun. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Pada baris 1 dan kedua ini disebut sebagai sampiran. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati, ini disebut sebagai isi. Nah, anak-anak, kita perhatikan juga pada baris yang pertama. Di sini indahnya persahabatan berakhir dengan kata an atau kita wakili dengan huruf a. Kemudian saling menjaga dan menghormati berakhiran dengan ti, kita wakilkan dengan huruf b. Jagalah kesehatan badan, berakhiran dengan an juga, sama dengan baris yang pertama tadi, maka bisa kita wakili sama-sama dengan a. Jangan sampai mengobati, sama-sama T-nya, berarti kita bisa wakilkan dengan huruf B. Jadi berima atau sajak dari pantun yang kita baca tadi adalah A, B, A, B.
Nah, untuk pesan dalam pantun ini adalah kita harus menjaga kesehatan kita, jangan sampai kita sakit. Nah, bisakah kalian membuat pantun? Nah, untuk langkah-langkah membuat pantun bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, tentukan dulu tema pantun yang akan dibuat, kemudian tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Dan yang terakhir, buatlah bagian sampiran pantun. Nah, demikianlah tadi. Sekarang silahkan kalian mencoba membuat pantun dengan tema pola hidup sehat.